Chapter 20. Memperbarui sedang berlangsung. 79%. Saat ini, pukul 9 pagi, Sabtu. Jelas, laptop saya masih mati. Itu hanya naik 79% dalam satu hari penuh. Saya bertanya-tanya fitur baru apa yang akan didapat. Di sisi lain, aku sedang sekarat karena cemas saat aku menunggu. Saya menatap persentase pembaruan laptop ketika jam tangan pintar saya berdering. Akun pialang untuk Kim Ha-jin telah dibuka. Oh, sudah selesai. Saya juga khawatir tentang ini juga. Akan mudah jika saya sudah dewasa, tetapi saya masih di bawah umur. Sama seperti di dunia sebelumnya, anak di bawah umur tidak dapat membuka akun pialang tanpa persetujuan wali. Jika saya bukan seorang kadet di Kyuup, tidak mungkin untuk membuka akun broker. Sekarang saya memiliki akun, saya segera mulai bekerja. Pertama, menggunakan jam tangan pintar saya memindahkan uang ke akun broker baru saya. 1 juta won dari perburuan monster sebelumnya dan 2 juta won yang sudah kumiliki, total 3 juta. Itu adalah perubahan kantong dibandingkan dengan apa yang dimiliki banyak pedagang lain, tetapi itu cukup untuk memulai saya. Saya membuka program perdagangan saham. Pasar saham Guild beroperasi pada akhir pekan untuk membedakannya dari pasar saham normal. Persekutuan, Tuan Kuda Gila. Serikat Guru Peckhorse terdaftar di bursa. Setiap saham bernilai 170 won. Karena saya tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal rumit seperti penjualan saham pendek, pembelian saham pendek, dan fluktuasi harga, saya hanya membeli sebanyak yang saya bisa. 17.647 saham dari Guild Master Kuda Gila dibeli. Tidak butuh waktu lama. Tapi karena rasanya agak aneh untuk pergi begitu saja, saya mencari papan forum yang berhubungan dengan stok. Mengumpulkan orang-orang yang menikmati pertukaran saham. Dengan 930.000 anggota, ini adalah forum terbesar untuk topik terkait stok. Saya mencari Peckhorse Master. Daftar guild baru. Kelompok yang baru terdaftar. Pasar serikat sulit saat ini tidak ada guild baru yang terlihat menjanjikan. Tidak ada posting yang secara khusus tentang Peckhorse Master, hanya menyebutkan secara singkat. Yah, apa yang aku harapkan dari forum online? Saya mengklik lidah saya dan mematikan jam tangan pintar. Di dunia ini di mana informasi setara dengan uang, bahkan keberadaan situs web harus ditemukan melalui uang. Dengan demikian, broker ahli bahkan tidak melirik forum online gratisan. Guild Informasi memiliki intranet mereka sendiri di mana orang dapat membeli informasi, dan mereka yang ingin tetap rahasia akan menggunakan sesuatu seperti valet banquet. Oh, benar. Berbicara tentang tetap rahasia, ada satu kelompok yang mendiami kegelapan. Grup Bunglon. Pertama kali terungkap di tengah cerita, Chameleon Troupe adalah geng paling kuat dalam novel saya, yang anggota-anggotanya akan memainkan peran penting sampai tahap akhir novel. Nama grup tersebut berasal dari kemampuan Bunglon untuk menyamarkan. Sama seperti bagaimana Bunglon mengubah warnanya untuk bersembunyi, Chameleon Troupe adalah kelompok rahasia yang identitas anggotanya tetap benar-benar tersembunyi. Sampai sekarang, satu kursi dari Chameleon Troupe kosong. Kursi ini akan tetap terbuka untuk 1 atau 2 tahun lagi, dan ikut memainkan peran penting dalam cerita. Saya tahu siapa pemimpin Chameleon Troupe dan di mana dia beroperasi. Selain anggota Chameleon Troupe, saya harus menjadi satu-satunya yang mengetahui informasi ini. Chameleon Troupe adalah sekelompok penjahat, tetapi mereka juga menolak jin. Dan di dunia ini, jin adalah kejahatan absolut. Jika aku bisa menjadi anggota Chameleon Troupe, ya, itu tidak realistis. Jadi jika aku setidaknya bisa berteman dengan pemimpinnya, aku mungkin bisa mengubahnya menjadi peran pendukung. Tepat ketika saya memikirkan hal-hal seperti itu. Oke. Tiba-tiba, rasa sakit yang hebat muncul di lengan kiri atas saya. Seolah-olah pisau yang dipanaskan mengukir kulitku. Darah menyembur keluar dari lenganku, menghantam mataku yang melebar. Aku buru-buru menarik lengan bajuku. Bekas luka aneh sedang ditarik di lengan atas saya. Persetan. Itu adalah bekas luka dan rasa sakit yang tidak bisa dipahami. Aku mengepalkan gigiku dan meletakkan tanganku di atas bekas luka memancar dengan darah. Pada saat yang sama, tsunami informasi membanjiri otak saya. Stigma ini adalah salah satu otoritas Sang Pencipta. Itu mengandung kekuatan sihir. Satu garis stigma akan ditorehkan setiap kali total SP Anda yang diperoleh mencapai tingkat tertentu, yaitu ketika ketenaran Anda meningkat 1 tingkat. Kamu bisa dengan bebas menggunakan kekuatan sihir yang tersimpan di dalam stigma, yang perlahan akan tergenerasi lebih dari 24 jam meskipun habis. Rasa sakit berdenyut tak terlukiskan terdengar di kepala dan lengan saya. Tetapi bahkan dalam gelombang rasa sakit yang melumpuhkan seperti itu, saya dapat dengan jelas melihat layar laptop. Perbarui daftar. Kitab kebenaran, telah ditambahkan ke hadiah, pengamatan dan membaca. Langit akhir pekan cerah dan biru. Cuaca awal musim semi terasa dingin, tetapi masih sedikit hangat. Tetapi saya tidak dapat menikmati hari yang indah ini untuk diri saya sendiri, karena saya dipanggil untuk pergi ke Menara Asosiasi, Seoul. Itu untuk menerima pujian karena menaklukkan jin dalam insiden baru-baru ini. Sungguh, tidak bisakah mereka datang untuk memberikannya sendiri? Upacara penganugerahan berlangsung di sebuah taman di Menara Asosiasi, dan banyak orang sudah berkumpul pada saat saya tiba.
Namun, upacara penganugerahan sepertinya tidak ada awal. Kim Suho, Chae Na-yun, dan saya dipaksa melakukan gladi resik karena kami akan menerima pujian dari seorang pejabat tinggi, tetapi pejabat tinggi itu terlambat dan kami terpaksa menunggu. Karena Chae Na-yun ada di sebelahku, aku merasa seperti duduk di atas jarum. Petik 2. Senang. Sekali. Saya menguap sekali karena saya bosan. Tetapi Chae Na-yun, yang mencari-cari alasan untuk berkelahi, akhirnya membalas saya. Aku balas singkat. Apa? Kamu seringai sebentar. Petik 2. Itu tidak adil bahwa dia bisa terlihat sangat cantik saat membuat pernyataan seperti itu. Saya berencana untuk tetap diam pada awalnya, tetapi tiba-tiba saya ingat alasan saya ada di sini. Kamu tidak lupa, kan? Lupakan apa? Setiap kata-katanya tertutup duri. Saya berbicara ketika saya menatap matanya. Bahwa aku menyelamatkanmu. Petik 2. Dia masih terlihat marah, tetapi dia menutup mulut karena kehilangan kata-kata. Itu dan ini. Berhenti, kalian berdua. Setelah kontemplasi sesaat, Chae Na-yun membuka mulutnya untuk membalas, ketika Kim Suho memotong. Apa? Chae Na-yun, ganti kursi denganku. Sebagai catatan, kursi kami diperintahkan, Kim Suho, Chae Na-yun, lalu aku. Dan jika aku menolak? Cepat. Tidak, kenapa, aku tidak mau. Melihat mereka menjadi sangat sensitif tidak terasa terlalu enak. Untungnya, perkelahian cabul mereka dengan cepat berakhir, dan Kim Suho mengganti kursi di sebelah saya. Kim Suho menatapku dan mengeluarkan batuk kering. Terima kasih untuk saat itu. Apa? Aku dungu dengan takjub. Saya ingin ditinggal sendirian, jadi mengapa dia masih berbicara kepada saya? Kembali di museum, jika bukan karena kamu, kami tidak akan menang. Tidak, kamu akan menang bahkan tanpa aku. Jika saya tidak ada di sana saat itu, Kim Suho mungkin telah membangkitkan kekuatan dimensi yang lebih tinggi. Karakter utama selalu menjadi kuat melalui kesulitan dan bahaya. Petik 2. Tidak. Dengan satu kata itu, Kim Suho mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, gelombang kekuatan sihir yang luar biasa terdengar. Tokoh, akhirnya tiba. Dia di sini. Semuanya bersiap-siap. Petik 2. Dia adalah penganugerah pujian hari ini, pahlawan peringkat master berjudul Wolf of Valhalla. Rambut sebahu sedikit melengkung ke atas, dan ia memiliki janggut yang dipangkas tidak biasa untuk pria timur. Kemegahan yang dilepaskan oleh penampilannya yang luar biasa tidak terbatas pada perasaan yang tak terlihat. Seolah angin bertiup, setiap langkahnya menyebabkan gelombang tipis kekuatan sihir. Kekuatan mentahnya telah mencapai ranah di mana bahkan dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Petik 2. Melihat sekeliling ruangan dengan matanya yang seperti serigala, pahlawan peringkat master, Yoshi-hyuk, bergumam pelan. Keparat ini memberitahuku apa yang harus kulakukan. Itu begitu sunyi sehingga hanya saya yang bisa mendengarnya dengan hadiah saya. Dengan kesombongan moderat dan sikap lesu, Yoshi-hyuk mendorong kembali para tamu yang berbondong-bondong ke arahnya. Dia berjalan ke podium dengan memerintah. Para pelayannya berlari dan menyerahkan sebuah kertas yang berisi daftar urutan upacara. Mengklik lidahnya, Yoshi-hyuk melirik kertas itu sebelum membuangnya. Para pelayannya mengambil kertas yang dibuang dan lari. Sekarang, upacara penganugerahan akan dimulai. Tuan rumah mengumumkan dimulainya upacara. Pujian akan dianugerahkan oleh pahlawan peringkat master peringkat 37, Sir Yoshi-hyuk. Saat kami berlatih, Kim Suho, Chae Na-yun, dan aku berjalan ke podium. Yoshi-hyuk menyeringai begitu dia melihat Kim Suho. Apakah kamu Kim Suho? Iya nih. Saya bisa mengerti mengapa orang-orang itu menginginkan Anda. Petik 2. Minat yang kuat tercermin di mata Yoshi-hyuk. Dengan kebaikan yang tidak biasa, Yoshi-hyuk menasehati Kim Suho. Jangan bergabung dengan asosiasi. Bahkan mungkin lebih baik untuk bergabung dengan hamparan luas dan menjadi pemburu. Menjadi pahlawan tidak lain adalah beban tanggung jawab dan bukan kesenangan. Petik 2. Tetap saja, pahlawan cocok dengan kepribadianku. Kim Suho mengungkapkan penolakan yang jelas dengan senyum. Sebagai tanggapan, sudut mulut Yoshi-hyuk berputar. Kamu orang yang membosankan. Baik, dan Anda, sudah lama, kan? Petik 2. Kali ini, itu Chae Na-yun. Ketika matanya bertemu dengannya, dia membuat ekspresi pahit. Petik 2. Sudah lama. Ayahmu menyuruhku untuk menjagamu, tapi aku tidak berencana melakukan itu. Tuan. Aku bukan tuanmu. Pengguna busur seperti Anda pikir Anda bisa memanggil saya tuan. Kamu mau mati. Pada celaan terbuka, Chae Na-yun hanya menjulurkan mulutnya cemberut. Melihatnya menjadi begitu menyedihkan, aku berjuang untuk menahan tawa. Dan siapa Anda? Aku Kadet Kim Ha-jin. Oh baiklah. Itu untuk saya. Perlakuan yang sama sekali berbeda dari apa yang didapatkan Kim Suho dan Chae Na-yun. Tampaknya ketidakpedulian benar-benar lebih menyakitkan daripada kebencian.